Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Yolanda Febrianti. Aku merupakan mahasiswa jurusan akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala. Pada video kali ini, aku dan kelompokku berkesempatan untuk membahas mengenai fenomena manusia silver yang ada di Jember pada saat ini. Sebelum kita lanjut pembahasan kami pada video ini, alangkah lebih baik aku akan memperkenalkan teman-temanku terlebih dahulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Nailiatul Karima dengan NIM 210400035. Halo, nama aku Adila Putri, NIM 210400139. Aku dari kelas 6 AA. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kenalin, aku Intan Ayu Permatasari. Kalian bisa panggil aku Intan. Nah, aku berasal dari Institut Teknologi dan Sains Mandala yang ada di Kota Jember. Nah, NIM-nya aku 210400015. Nah, saat ini aku menempuh pendidikan di semester 4. Nah, di podcast kali ini aku dan teman-teman yang ada di podcast ini akan memberikan opini atau pendapat kita masing-masing untuk mengupas tuntas mengenai kasus yang ada di Kota Jember, yaitu kasus manusia silver gitu. Nah, jadi saksikan terus keseruan kami ya. Jadi tonton sampai habis. Baik, disampaikan terima kasih kepada teman-temanku yang telah memperkenalkan dirinya. Yang pertama kita akan mendengarkan tentang pendapat teman saya yang bernama Adila tentang fenomena manusia silver pada aspek pemerintahan daerah di Jember. Baik, Kak Adila, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena manusia silver yang ada di Jember pada saat ini? Oke, membicarakan tentang manusia silver itu udah gak asing bagi masyarakat Indonesia ya, terutamanya sekitaran Jember. Manusia silver ini sering membuat kegaduhan yang menghilangkan respek masyarakat Indonesia kepada manusia silver, khususnya di Jember. Oke, di sini kita membicarakan tentang manusia silver. Manusia silver biasanya saya sering temui di lampu merah biasanya itu di lampu merah Agapura ya. Tapi menurut aku keberadaan manusia silver ini kurang mengenakkan mata ya. Soalnya apa? Biasanya mereka tuh mengganggu pengendara yang ada di sekitaran lampu merah itu. Entah apa penyebabnya mereka melakukan itu, aku pun juga gak tahu. Nah, ada beberapa kasus, salah satunya yaitu pernah manusia silver memukul pengendara yang ada di lampu merah. Penyebabnya aku juga gak tahu apa ya. Tapi bisa-bisanya mereka melakukan itu tanpa kasihan. Padahal niat kita juga kasihan juga ke mereka, tapi merekanya juga kayak gitu. Jadi kita juga gak tahu harus gimana. Yang dilakukan pemerintah Jember biasanya kurang ya, belum tentu ada. Ada beberapa yang sudah diamankan, ada juga yang belum. Mungkin karena bisa kabur kali ya. Tapi menurut aku pemerintah Jember harus melakukan beberapa alternatif agar kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin itu tidak ada lagi. Wah, terima kasih kepada Adila atas pendapat yang sangat luar biasa. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Adila, bahwa pada saat yang lalu, baru-baru ini, manusia silver telah membuat kegaduhan pada lampu merah di Jember. Kita saksikan dulu videonya pada berikut ini. Baik, bisa kita lihat pada video tersebut bahwa manusia silver memang menyerang pengendara bermotor, seperti kesaksian dari Kak Adila tadi. Selanjutnya, kita lupakan video tersebut, lalu kita beralih kepada teman saya selanjutnya. Bagaimana Kak Intan pendapat Anda mengenai fenomena manusia silver di Jember pada saat ini? Oke, kalau bicara mengenai kasus manusia silver ini tuh kayaknya hampir setiap kota itu pasti ada ya. Nah, semakin kesini pemerintah kota itu sangat berupaya untuk memberantas adanya kasus ini. Nah, jadi menurutku kasus ini tuh perlu diberantas dan
perlu adanya larangan yang harus diberikan dan dijalankan oleh pemerintah kota terhadap adanya kasus ini gitu. Nah, maksud manusia silver ini itu kan identik dengan pewarnaan yang ada di tubuh mereka kan. Nah, dengan menggunakan cat pewarna silver. Nah, itu kenapa alasan aku nggak setuju adanya si manusia silver ini. Nah, karena dari segi kesehatannya pun miris untuk disayangkan gitu dari si manusia silver ini. Nah, karena adanya penggunaan cat pewarna yang ada di sekujur tubuh mereka ini, nah pada dasarnya cat pewarna yang digunakan itu memiliki kandungan pewarna tekstil. Nah, jadi kenapa cat tersebut itu dapat memicu alergi atau bahkan dapat memiliki resiko yang berbahaya di kemudian hari. Jadi kita tidak tahu kejadian apa selanjutnya yang dialami si manusia silver ini, apalagi mereka menggunakan cat tersebut itu setiap hari gitu. Nah, aku juga pernah baca nih di salah satu website di Google dari kompas.com yang mana di situ menjelaskan wawancara dari salah satu dokter spesialis kulit yang ada di salah satu rumah sakit yang ada di Purwokerto. Nah, inti dari website tersebut itu menceritakan bahwa dokter tersebut tuh bilang bahwa penggunaan warna yang ada di kulit manusia silver ini tuh punya kandungan zat kimia yang berbahaya gitu, yaitu namanya zat kimia paraphenylenidiamin atau dikenal dengan PDD, yang mana zat tersebut itu dapat menimbulkan alergi kulit, iritasi kulit, bahkan memicu resiko yang lebih tinggi gitu. Apalagi jika penggunaannya itu setiap hari mereka ini. Nah, karena penggunaan setiap hari dan atau tidak dicegah ini dalam jangka panjang itu dapat berpotensi penyakit kanker. Jadi kita tidak tahu kejadian apa yang di kemudian hari terjadi gitu. Nah, oleh karena itu kasus ini tuh perlu segera diberantas oleh pemerintah atau perlu adanya larangan untuk manusia silver ini untuk mengemis di lampu lalu lintas. Nah, agar juga tujuan pemberantasan ini itu dapat menyeimbangkan kelangsungan hidup pengendara motor, pihak berwenang seperti polisi, maupun dari manusia silver, bahkan juga masyarakat sekitar dan juga pemerintah gitu. Nah, pesan kesimpulannya adalah daripada sakit di kemudian hari untuk manusia silver ini dan menyesal atas perbuatan mereka, nah lebih baik kasus ini tuh dicegah di awal gitu. Itu sih menurut pendapat dan opini aku sendiri. Jadi lebih baik untuk melarang adanya kasus ini atau melarang manusia silver untuk mengemis di semua lalu lintas yang ada di ibu kota maupun kota-kota kecil gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Intan atas pendapatnya yang begitu, saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi ya. Untuk mempersingkat waktu kita, ada beberapa video-video tentang manusia silver yang mengacu ke kebaikan dan mengacu ke keburukan. Mungkin ya kita saksikan agar kita bisa melihat dalam dua sudut pandang secara bersamaan, agar nantinya kita tidak mengutarakan pendapat kita secara satu sudut pandang saja. Baik, telah kita saksikan bersama berbagai video yang telah kita lihat, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua manusia silver itu berniat jahat atau berbuat jahat kepada pengendara bermotor yang ada di jalan.
Dan tidak semua manusia silver itu mempunyai perekonomian yang baik atau menengah ke atas. Tapi ada juga manusia silver yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Selanjutnya kita dengar pendapat dari teman saya yang terakhir kepada Naili. Saya persilahkan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat memburuk sehingga menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan, antara banting setir cari pekerjaan serabutan atau yang kedua menjadi pengemis menunggu belas kasih dari orang lain. Contohnya seperti manusia silver yang sedang marak sekarang ini. Namun sekarang perekonomian sudah mulai membaik. Seharusnya dengan kondisi itu manusia silver khususnya di Jember mulai hilang. Namun ini malah sebaliknya, manusia silver kian tumbuh subur di setiap sudut lampu merah, sebut saja di perempatan pertigaan. Fenomena manusia silver meminta-minta di perempatan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar jika pada situasi pandemi COVID-19. Himpitan ekonomi, sulitnya pekerjaan, dan menciptakan pekerjaan menjadi alasan kuat seseorang bisa bertindak ekstrim, jadi pengemis. Namun, untuk saat ini, aktivitas perekonomian yang telah kembali normal, tentu pilihan menjadi manusia silver merupakan tindakan yang juga tidak dibenarkan, karena dapat juga meresahkan warga sekitar dan juga mengganggu pengendara jalan. Ada dua persepsi tentang manusia silver ini. Persepsi yang pertama ialah menjadi manusia silver merupakan tindakan yang wajar karena itu manusia menjadi pilihan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Titik mulanya karena tidak adanya lowongan kerja atau tidak punya skill untuk berwirausaha. Tapi persepsi yang kedua, manusia silver adalah orang-orang yang malas bekerja dan merasa nyaman dengan meminta-minta. Sebab hanya dengan bermodal cat silver mereka bisa menghasilkan uang 300.000 sampai 1 juta per hari, tergantung pada tingkat keramaian jalan. Baik, itu dia pendapat teman-teman saya tentang fenomena manusia silver di Jember pada saat ini. Selanjutnya mari kita dengarkan apakah Kak Intan dan Kak Adila setuju jika manusia silver itu tetap ada di Jember? Oke, jadi menurut aku setuju-setuju aja sih ya kalau manusia silver ini ada di jalanan, asalkan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, tidak mengganggu para pengendara motor ataupun mobil, dan bisa menjaga sopan santunnya di jalan. Mungkin itu juga akan bisa diterima oleh masyarakat di Jember. Mungkin itu sih ya menurut aku. Oke, kalau bicara tentang kasus ini itu aku keseluruhan nggak setuju atas tindakan yang dilakukan oleh manusia silver ini. Soalnya jika kita menempatkan diri kita sebagai pengendara motor, kita juga akan merasa terganggu karena adanya tindakan dari si manusia silver ini gitu. Jadi aku nggak setuju atas tindakan yang dilakukan oleh si manusia silver ini sih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Disclaimer untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dibuat tidak untuk membela salah satu belah pihak, tetapi video ini dibuat untuk membuka pemikiran baru pada sudut pandang baru tentang fenomena manusia silver yang ada di Jember pada saat ini. Untuk jurusan, nama, NIM, kampus, serta semester yang kita tempuh sudah saya sematkan di bio di bawah. Untuk kritik, saran, dan pendapat kalian atau opini bisa kalian sampaikan pada kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini bisa kalian klik tombol like. Semoga kita dapat bertemu pada tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.